الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di tanggal 21 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan 2 Maret 2024 Masehi. Lebih kurang 10 atau 9 hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan Ramadan. Namun pelajaran kita di Kitabul Jami', di bab yang ketiga, bab zuhud dan wara', tersisa satu hadis. Jadi kita di kesempatan ini tidak membahas tentang sekitar puasa atau bulan Ramadan, karena alhamdulillah di hari Kamis dan Rabu yang lalu kita sudah membawakan sedikit secara ringkas. Jadi kita selesaikan satu hadis yang tersisa di pelajaran kita di bab zuhud dan wara'. Hadis tersebut berbunyi, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu adalah hikmah dan sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Akhraju al-Baihaqi fi Su'ab. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman bisanadin dha'ifin, dengan sanad yang dhaif. Wa sahaha annahu mauquf min qauli Luqmanul Hakim. Akan tetapi ini sahih, sesungguhnya dia mauquf, perkataan dari Luqman bin Hakim. Sedikit kita jelaskan tentang mustalah hadis, ilmu hadis. Jadi dalam periwayatan hadis ada kita mendengar marfu'. Kalau seandainya itu marfu', itu bersambung kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan hadis. Setiap perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita istilahkan, ya bukan kita istilahkan, ilmu hadis menjelaskan dengan mauquf, sebagaimana riwayat yang kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Itu bersandar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf. Jadi tidak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, maqtu', terputus, yaitu dia tidak bersandar kepada Nabi, tidak bersandar ke sahabat, tetapi generasi setelahnya. Itu diriwayatkan oleh generasi tabi'in. Itu sedikit pengenalan kita di dalam ilmu hadis, sehingga jika kita membaca atau mendengar, kita bisa memahaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqman Al-Hakim, ini masyhur, kita mengenalnya. Dia mempunyai hikmah, kata-kata bijak. Dan salah satu surat, nama surat di dalam Al-Qur'an ada namanya surat Luqman. Perkataan Luqman, nasihat Luqman Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Luqman. Berbeda ulama, apakah dia Luqman ini seorang nabi atau seorang hamba yang soleh. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa Luqman
adalah seorang hamba Allah yang saleh yang memiliki hikmah. Jadi itu pendapat yang sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang baru saja kita dengarkan bersama-sama intinya bahwasanya pelajaran ingin menjelaskan riwayat tersebut dari Luqman, perkataan Luqmanil Hakim menjelaskan bahwa diam itu mulia. Diam itu mulia karena diam adalah hikmah. Jadi as-sumtul hikmatu wa qalilun fa'iluh. Diam itu hikmah dan sedikit yang bisa melakukannya. Kalau ada orang berbangga dengan perkataan, jadi ada orang berbangga dia hebat orator, perkataannya bisa berbangga dia, lihatlah omongan saya, lihatlah ini. Kita harus belajar juga berbangga dengan diam kita. Ini pelajaran dari hadis ini. Ketika orang berbangga dengan ucapannya, alen tahunya siapa ambo dia. Ambo pandai basilik lidah. Ambo lulus di pasambahan di kampung. Duduk aja datuk ambo. Dibangga-banggakannya. Kita di dalam riwayat ini berusaha berbangga dengan diam kita. Bagaimana? Karena ada ungkapan, "Lau kana al-kalamu min fiddah." Seandainya ucapan itu, perkataan itu adalah perak, lakana sukutu min zahab. Diam itu adalah emas. Jadi berkata-berkata, banyak bicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran juga dari hadis ini bahwasanya lisan ini sangat berbahaya dan dia mudah bergerak karena tidak ada tulangnya. Lisan tidak ada tulang, mudah sekali bergerak dan tajamnya melebihi sembilu. Sakitnya melebihi terluka dengan itu. Nanti kita akan bawakan ungkapan penyair pada bagian akhir insyaallah. Nabi pernah mewasiatkan kepada sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Nabi mewasiatkan di ketika itu hadis yang cukup panjang. Dia berkata, sebelumnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pas di bagian akhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu dari segalanya itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mewasiatkan, kufa alaika hadza, jagalah, kekanglah olehmu ini. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah lisannya. Lalu sahabat itu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhazuna bima tatakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Jadi tidak percaya dia, apakah orang dengan ucapannya disiksa juga di akhirat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim. Jadi Nabi SAW menyebutkan betapa banyak orang yang diseret dengan wajahnya. Jadi bukan kakinya yang diseret, wajahnya yang diseret di tanah, di lantai untuk dicampakkan di neraka. Aw qala ala manakhirihim, atau hidungnya, illa hasaidi alsinatihim, melainkan disebabkan karena lisannya. Oleh karenanya sebagian ulama, di antaranya ulama kita Fudail bin Iyad yang kunyahnya Abu Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la ya'ni. Jadi barang siapa di antara kita yang menghitung bahwasanya ucapan itu adalah perbuatan, maka dia akan banyak diam. Jadi kalau dia menghitung bahwa itu adalah suatu amalan yang akan dicatat, maka dia akan banyak diam. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hadir terbenak di dalam hati kita, apakah kita diam seperti orang bisu? Apakah tidak? Ini tidak.
kita lihatkan kondisinya. Seperti sekarang ini kita dalam proses belajar mengajar misalnya dalam dakwah, maka itu dibutuhkan berbicara. Dibutuhkan berbicara. Tidak mungkin istilahnya dengan diam, bagaimana? Bahasa isyarat jadinya. Jadi di dalam surah Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah." Di siapa yang paling baik perkataannya, yaitu orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingatkan orang agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala perkara yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi itu pilihannya. Seandainya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkanlah yang baik, au liyasmut, atau diam. Jadi ada dua pilihan. Seandainya itu kebaikan, maka kita berbicara, dan seandainya itu tidak baik, misalnya mengejek orang, memperolok orang, nanti keluar dari lisan, "Pajan dia mah." Itu tidak boleh. Itu akan dicatat di sisi malaikat yang mencatat. Lebih baik kita diam. Dan ungkapan orang-orang tua kita dahulu di kampung, ini perkataan yang membuat pelajaran bagi kita. Mangango dulu baru mangecek. Maksud dari nasihat orang tua kita dahulu, berpikir kita dahulu, kita layak ini keluar dari mulut kita, lisan kita atau tidak. Kalau itu layak kebaikan, maka kita ucapkan. Dan apabila itu tidak layak, maka lebih baik diam. Jadi ini harus kita kembali lagi untuk mengingatkan. Sebenarnya ini telah pernah kita bahas di pelajaran kita sebelumnya, tetapi riwayat ini yang belum, yang dari Luqman bin Hakim. Jadi harus kita pilih. Apalagi di bulan Ramadan, banyak mauta-ota atau banyak manga, itu harus dipilih. Pada mauta coba baca Quran lah. Jadi kita harus ada pilihan. Mauta itu aja. Menunggu hasil metong KPU juru ndak jaleh. Jadi kita usahakan untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang lain, berzikir, membaca Quran dan yang lain-lainnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul musliman afdal, muslim mana yang paling baik ya Rasulullah? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam, orang muslim atau muslimah yang selamat muslim saudara yang lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi kita harus bisa belajar sebagaimana kita dahulu belajar berbicara ketika kanak-kanak, hendaknya di usia kita yang mungkin sebagian sudah senja, dewasa, kita juga belajar diam. Belajar diam karena diam itu adalah hikmah, diam itu adalah emas. Penyair pernah berkata, jarahatu sinani lahati'am, luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan. Wala yaltamu ma jarahal lisan, tetapi luka yang disebabkan oleh lisan kadang tidak bisa disembuhkan. Ini yang ungkapan penyair yang kita singgung tadi di awal. Jadi ingatlah, jangan memanggil gelar-gelar lakop-lakop yang buruk. Jangan dipanggil, misalnya bagi bapak-bapak yang punya usaha, ada karyawannya, jangan dipanggil karyawan kita itu gelar yang buruk. Misalnya, waang alampe tahun ndak juga ngerti-ngerti, tidak usah membuat dia terluka. Ajarkan yang baik, lalu pelajaran patang. Ini dengan kata-kata yang hikmah, yang tidak perlu melukai. Dan begitu juga kita hati-hati dengan lisan, sebagaimana hadis yang tadi Muaz bin Jabal, betapa banyak dengan lisan ucapan itu yang mengangkat
derajatnya tinggi di surga, atau sebaliknya yang akan menjerumuskan dia ke neraka jahanam waliyadzubillah. Dan insyaallah di bulan Ramadan usahakan kalau tidak berbicara lebih baik diam. Jadi kita selain menjaga makanan, minuman yang tidak boleh di siang hari bulan Ramadan, juga mendatangi istri kita, juga menjaga lisan kita, di antaranya pendengaran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, agar bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Dan alhamdulillah inilah hadis yang terakhir, hadis yang ke-11 di bab zuhud dan wara. Alhamdulillah 3 bab telah kita selesaikan di majelis kita di Kitabul Ilmi. Yang pertama yaitu adab, 16 hadis. Kemudian al-birri wasilah, kebaktian dan keutamaan menjambung silaturahmi. Lalu yang ini zuhud dan wara yang terdiri dari 11 hadis. Alhamdulillah kita selesai, dan itu jumlahnya 41 hadis. Jadi separuh perjalanan. Masih ada 3 bab lagi insyaallah di kemudian hari sama-sama kita pelajari di majelis kita, yaitu ancaman bagi orang berakhlak buruk, kemudian pujian terhadap orang yang berakhlak baik, yang terakhir yang bab ke-6 nanti insyaallah yaitu zikir-zikir dan doa-doa insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah di sisinya karena usaha kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.